Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita masih selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang nomor satu, seorang janda ya, tidak punya anak, diam di rumah bersama ibunya. Yang kedua adalah punya anak 3 masih kecil. Yang satu sudah sekolah SD, yang 2 masih kecil. Tinggal di rumah bersama 3 anaknya karena suaminya meninggal. Ini orang ini, perempuan ini nganggur, yang ini honor di SD, di SD. Dan ceritanya saudara, yang janda ini dan yang ini ingin pergi ke luar negeri atau menjadi TKW, tenaga kerja wanita. Dan ini berencana pergi ke Taiwan. Ini juga ingin bekerja ke Taiwan. Yang ini lulus pergi ke Taiwan. Ini tidak, karena ini ragu-ragu. Dari PT kembali lagi karena anak yang 3 ini dititipkan ke saudaranya. Jadi ini kembali lagi. Yang ini sudah terbang ya, cerita singkatnya, terbang ke Taiwan. Yang ini curhat ke saya, bingung, punya anak 3, dia honor di SD. Ya, penghasilan honor di SD berapa ya? Paling sejam 5.000 ya. Orang tuanya masih ada, tapi kalau sudah berkeluarga kan tidak ingin membebankan kepada orang tua. Ini curhat kepada saya. Dan ini saya kasih amalan, yaitu amalan salat duha. Dan bagaimana dia cara melakukan salat duha? Kita simak bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada teman-teman. Saudara, setelah sholat duha, saya suruh membaca ini. Biasa ini, tapi dia melakukan sholat duhanya 6 rakaat ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Setelah 6 rakaat, dia membaca ini. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana mu'assiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Dibaca dulu 1 kali. Setelah itu sambil sujud baca ini sambil sujud 5 permintaan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anjilhu, 1 permintaan. Wa in kana fil ardi fa'ahrizhu, 2 permintaan. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, 3 permintaan. Wa in kana haraman fatahhirhu, 4 permintaan. Wa in kana ba'idan faqribhu, 5 permintaan. Setelah selesai membaca doa salat duha, lalu sujud. Baca ini sebanyak-banyaknya. Baca dulu ya Fattahu ya Razzaqu, ya Fattahu ya Razzaqu, 3 kali. Setelah itu 5 permintaan. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu. 2, wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau ada garis ini berarti ain. Allahumma ya Allah, in kana, apabila rizkiku bis sama'i, ada di langit, fa'anjilhu, maka turunkanlah. Terus wa in kana fil ardi fa'ahrizhu, dan apabila ada di dalam bumi, fa'ahrizhu, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, dan apabila sukar maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan apabila haram fatahhirhu, maka bersihkanlah. Wa in kana ba'idan faqribhu, dan apabila jauh faqribhu, maka dekatkanlah. Nah ini ba'id. Kalau orang Sunda bilang bararaid, cing jauh. Apabila jauh maka dekatkanlah.
Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fahrizhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana baidan faqribhu. Sambil sujud saudara baca, kalau bisa 100 ya, sambil baca tasbih bisa, tangan satu sambil pegang tasbih sambil sujud, tapi ini dihafal dulu. Ini saya memberikan ijazah ini kepada salah seorang janda anak 3, ini sudah maksudnya baidan faqribhu, dan apabila jauh maka dekatkanlah, jadi tidak usah pergi ke luar negeri. Saudara, singkat cerita, yang kerja di Taiwan dia membangun rumah 2 tingkat setelah 2 tahun nih. Yang di Taiwan kan setahun lagi karena kontraknya 3 tahun. Sudah 2 tahun bisa membangun rumah 2 tingkat, tapi belum selesai. Yang perempuan yang kedua yang diam di rumah, yang punya anak 3, ini nikah sama orang Jepang. Karena si orang Jepang ini bekerja di Indonesia sebagai pemborong katanya, ceritanya. Nggak tahu pemborong apa. Dan setelah 3 tahun ini pulang. Ini di sini punya rumah 2 tingkat dan punya sawah, ini beli sawah. Dan ini cerai lagi. Si Jepang ini tidak ada, tapi sudah membuat rumah si perempuan ini. Dan setelah cerai dengan si orang Jepang ini, setelah 3 tahun, ini membuka usaha warungan ya. Dan sampai sekarang masih usaha kelontongan. Dan dia sudah nikah lagi sama yang lain. Yang ini saudara, setelah 3 tahun ini diperhatikan. Dan sekarang sawahnya dijual lagi, motor punya dijual lagi. Dan sekarang si orang ini pergi lagi ke Saudi. Dan sampai sekarang ini pulang pergi ke Saudi ini belum pernah tinggal di rumah. Ini rumahnya masih ada yang 2 tingkat, tapi sawahnya sudah tidak ada, motornya sudah tidak ada. Tapi yang ini yang melakukan ijazah cara-cara sholat duha ini masih dia punya rumah lumayan lah, tapi tidak 2 tingkat, tapi lumayan. Punya kendaraan, mobil ya, punya Avanza ini. Tapi orang Jepangnya sudah pulang dan nikah lagi sama orang yang di lembur. Begitu saudara ceritanya, cerita kisah nyata tentang membandingkan orang yang pergi ke Taiwan dan mengamalkan sholat duha. Tapi tentunya ini dibarengi dengan bangun malam ya, banyak suka dukanya orang ini. Begitu saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.